cerita ini bukanlah sekedar cerita. Ada nilai-nilai yang perlu kita ketahui bersama. Ada renungan yang harus kita resapi bersama. Ada marah yang harus kita pelajari, bagaimana cara meredamkannya. Ada rasa sakit, benci, luka, dan segala ras yang berkecamuk dalam dada yang harus kita taklukkan dengan cinta. Apapun yang terjadi, ayah tetaplah ayah, kapanpun dan dimanapun, bahkan selama-lamanya. Kisah ini berasal dari sebuah keluarga yang dulu sempat bahagia. Dialah Pak Saleh, memiliki seorang istri yang setia dan 3 orang anak. Sudah selayaknya ia bahagia dan bersyukur. Namun karena sifat manusia yang tak pernah puas, ia tinggalkan anak dan istrinya demi mengejar sebuah kebahagiaan yang fana. Kini di usia senjanya, Soleh menerima karma dari Sang Maha Kuasa. Hidupnya sudah tak bermakna, bahkan hina. Bagaimanakah nasib Soleh dan keluarganya? Saksikan selengkapnya dalam kisah drama yang berjudul Dia Ayahku. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Begitulah hidup yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Pak, Bapak kenapa? Bapak lapar? Ini Pak, ada sedikit uang. Lumayan buat beli nasi. Terima ya Pak. Terima kasih nak. Sama-sama Pak. Maaf Pak, saya buru-buru. Iya nak, terima kasih. Ya Allah, kenapa ada perasaan lain di hati hamba? Seakan-akan hamba mengenal dekat dengan anak itu. Mungkinkah ada rasa yang mengikatku dengan anak itu? Tapi apa? Siapa dia? Kita itu lagi pegang duit. Sikat yuk bang. Beres.
Ya, Jangan nak, jangan. Bapak perlu makan nak. Sudah 3 hari ini Bapak belum makan. Kasihan Bapak nak. saya tak butuh makan. Sini. Jangan nak. Jangan. Kasihanilah Bapak yang sudah tua ini nak. Banyak ngomong nih. Ampun nak. Ampun nak. Ampun nak. Ampun nak. Ampun. Ampun. Ampun nak. Ampun. Ampuni saya nak. Ah. Dasar anak-anak durhaka. Diamlah. Ayo cabut. Begitulah sekelumit kisah hidup Soleh setelah meninggalkan istri dan anaknya. Hidupnya sengsara dan penuh penderitaan. Begitulah cara Allah membalas semua perbuatan yang telah ia lakukan. Sementara di sudut kampung, di sebuah rumah yang sederhana, hidup sepasang suami istri yang bahagia, walaupun dengan kehidupan yang apa adanya, namun mereka selalu ceria. Yah, kopina. Iya ya, ada geus boga pamajikan mah. Hirup ge asa jadi sultan. Hayang ngopi tinggal pesen. Ah dasar weh manja. Salaki batur mah hayang ngopi nyeduh sorangan. Hayang dahar nyokot sorangan. Ieu mah kudu weh disadiakeun ku pamajikan. Heh, Beb. Meureun we salaki batur mah susis alias suami sieun istri. Beda jeung akang mah. Lain sieun ka pamajikan. Salaki batur mah karunyaeun ka pamajikan. Heunggeus lah, kumaha cek ilaing weh. Cinta. Meni, naon sih? Gogoroan wae jiga budak leutik. Cinta kuring nu ayeuna masih kawas anu baheula. Kasaya kuring cinta muarek aya gentosna asih urang salamina. Beb, geus masak can. Akang lapar ya. Encan, Aduh, ai maneh kumaha sih waya kieu can masak nanaon? emang teu tingali? Pamajikan ti isuk jiga orsel? Atuh muter jiga orsel mah. Pantesan ditaekanana puyeng. Maksud teh, ti isuk digawe teu eureun-eureun. Beberes imah, nyeuseuh, kukumbah, sasapu, ngepel. Nyanggeus atuh, ayeuna mah geura masak. Geus lapar ya kan? Rek masak kumaha? Pancen dibere duit jan balanjan lagi. Eta si Sarinem kudu nungguan dibere bae. Emang teu boga duit pisan? Nya teu boga lah. Da boga duitna ge nungguan dibere ku salaki. Teh hidang boga salaki teh.
Wayah kieu can mere duit. Puguh ge, boga salaki teh kabeneran pisan. Keur mah goreng patut, goreng milik. Mending ge pepegatan boga salaki kitu mah. Naon boga salaki teh tanggung jawab? Mere duit henteu. Rek mere duit di mana? Boga salaki nganggur, tedek nyangan gawe. Nyatu kalah daek wae boga salaki kos kitu. Jiga ulah laki sejen. Daek soten, peda we beungeut na goreng patut. Nah ku belenggu maneh mah. Ye, ari batur mah daek soten kanu kasep. Ari maneh kalah ka daek kanu goreng patut. Lah, bisi nyandung boga salaki kasep mah. Da mentang-mentang kasep, mending weh ari boga salaki goreng mah. Moal laku deui meureun. Hayang nyaho kos kumaha si lalakina. Pan maneh salakina. Ho eta, kita tadi teh ngomongkeun urang. Aduh si belegu. Nyang geus ya. Kudu cukup tah, jang sabulaneun. Tah kitu. Nu punya, my babe. Beda ngomong nage dak, ari geus dibere duit mah. Heueuh lah, mangkana sing sering mere duit ka pamajikan. Ameh disayang wae. Keur aya mah dari bere. Kumaha lamun keur teu boga duit? Nya ulah hees di kamar, ari teu boga duit mah. Gusti nu Agung ari ngomong si sarinem, mun teh hees di kamar rek di mana? Hees di kandang embe kaditu. Jadi ayak aing ngomong teh. Heueuh da tarigu diayak. Ieu duit di mana? Di amplopan sagala. Eta keur peuting menang kuli baris. Kuli baris teh naon? Pan kamari teh aya nu maot. Akang milu nyelatkeun, milu baris jeung batur. Terus dibere amplop. Pantesan bau menyan. Aya wae. Kang, kumaha mun sakali-kali urang dahar di Padang? Nyapaeh manten atuh. Laparna ayeuna dahar di Padang. Maksud teh dahar di restoran Padang. Lain daharna di Padang. Ai maneh teh nyaho? Pan ayeuna teh keur corona, teu meunang ka mana-mana. Sakali we Kang, beri jalan-jalan. Cing atulah ngajedog di imah ulah wangga hayang meang nu ngeunah-ngeunah keje aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunia ayeuna mah wayahna majeuleuh. Beri jalan-jalan. Cek aing oge sia mah hese di babatahanan hayo ngalawan wae ayeuna kondisina geus teu biasa malahan loba nu maot beda corona. Ieu corona lain virus nu biasa. Sakali deui omah tong ka jalan-jalan ngajelog heulaanan titing heula me aman tong dibawa panik tapi tetep waspada. Ngajelog heula cedok sate. Senja berlalu, malam sahdu terasa sendu. Malam ini, malam hari raya. Semua umat muslim tentu bahagia menyambutnya. Namun, tidak dengan Gunarto beserta ibu dan adik-adiknya. Malam hari raya seolah menyimpan trauma besar bagi mereka, terutama bagi sang ibu. Setiap malam hari raya, ibunya selalu saja teringat masa lalu yang telah merenggut kebahagiaan ia dan seluruh keluarganya. Tak terkecuali malam hari raya yang kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi
masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto. Dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi meninggalkan ibu dengan tanpa sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya, setelah selesai sholat hari raya, memaafkan segala kesalahan ayahmu. kenapa ibu masih mengingat masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Ibu merasa ayahmu masih ingat kepada kita, Narto. Mintarsi kemana, Bu? Mintarsi sedang keluar mengantarkan jahitan. Ia masih juga mengambil upah jahitan. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi berjuang sekarang? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau gajiku tidak cukup untuk sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan lamar Mintarsi, Bu? Mintarsi nampaknya belum mau bersuami, Narto. Tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Alah, uang, Narto. Maaf, Bu. Bukan maksud aku ingin menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan, Bu. Mungkin karena hidup yang penuh dengan penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Kaya di waktu kami kawin dulu. Tetapi hubungan kami bagaikan pokok yang ditiup angin kencang. Gugur semua buahnya. Itu semua karena uang, Narto. Ibu tidak mau adikmu Mintarsi merasakan apa yang ibu rasakan. Biarlah Mintarsi menjadi gadis sederhana. Mintarsi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi, Bu, kalau bisa kedua-duanya, ada harta, ada budi. Mau di mana dicari, Narto? Adik kau Mintarsi itu hanya gadis biasa. Apalagi keadaan kita ini sedang susah. Di rumah pun sudah tidak ada uang. Sebentar lagi pula tabungan ibu yang terakhir akan habis. Ini semua salah ayah, Bu. Sehingga Mintarsi harus ikut menderita. Sejak kecil, ia telah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi, Bu, kita harus mengatasi semua ini. Harus. Aku sebagai abangnya harus lebih keras lagi dalam berjuang. Andai saja aku punya uang 1 juta, Bu. Kalau untuk perkawinan Mintarsi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Setelah Mintarsi nanti, datanglah giliranmu. Aku kawin, Bu. Belum sempat aku memikirkan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu pun mengecap kebahagiaan atas jeripayaku nanti. Ibu sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Assalamualaikum.
kau sudah berbuka puasa? Kerja lembur, Bu. Alhamdulillah. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Bu, Mintarsi mana ya, Bu? Mintarsi sedang keluar mengantarkan jahitan. Bang, ada kabar aneh nih, Bang. Tadi pagi aku bertemu dengan bapak-bapak tua yang mirip sekali dengan ayah. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral tadi, tiba-tiba ia berhadapan dengan bapak-bapak tua itu, Bang. Pak Tirto kaget karena bapak tua itu seperti yang pernah ia kenal. Katanya sih bapak tua itu serupa sekali dengan Raden Saleh, Bang. Tapi setelah itu bapak tua itu menyingkirkan diri lalu menghilang begitu saja di kerumunan orang banyak, Bang. Mana mungkin dia ada di sini? Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun yang lalu semenjak ia pergi malam hari raya itu. Tapi Bu, ada yang mengatakan jika ia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang yang pernah melihatnya, ia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan hidupnya pun sangat mewah. Hidupnya memang mewah, tapi anaknya makan lumpur. Tapi setelah itu, tak ada lagi kabar dari ayahmu. Di mana lagi kita dapat bertanya? Bu, emangnya karakter ayah bagaimana sih, Bu? Waktu ayahmu muda dulu, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau, Maimun. Ia hanya suka berfoya-foya. Pada masa itu, ayahmu sangat disegani banyak orang. Ia suka menjamkan uang ke sana kemari. Dan seperti itulah ayahmu. Maimun, selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. Oh iya, ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan? Kemarin sore, Bang. Kira-kira 4:30. Bagaimana pakaiannya? Pak Tirto bilang pakaian yang bapak tua itu kenakan tak begitu bagus, Bang. Pakaiannya compang-camping. Kopiahnya pun sudah hampir memutih. Kau masih ingat, Bang, dengan rupa ayah? Tidak ingat lagi aku. Semestinya kau ingat, Bang, karena umur abang pada waktu itu sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Sudah ku bilang, tidak ingat lagi aku. Iya, habisnya Pak Tirto banyak tanya, Bang, tentang ayah. Ayahmu orang yang baik hati. Jikalau ia berada di sini, di rumah ini, besok hari raya, pastilah ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Jam berapa ini? Seharusnya Mintarsi sudah pulang sekarang. Assalamualaikum. Sudah berbuka puasa semuanya? Waalaikumsalam. Dari tadi kami menunggumu, lama benar. Maaf Bu, tadi di sana memang agak lama. Jadinya Mintarsi pulang terlambat. Oh ya sudah, makan dulu. Mintarsi, apa yang kau lihat di luar sana? Waktu Mintarsi lewat di situ tadi, ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, melihat-lihat ke rumah kita.
Nampaknya seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, Bang. Dia tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya itu... Coba kulihat. Siapa, Mun? Tak ada orang kelihatannya, Bang. Waktu kami masih sama-sama muda dulu, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, masih ada kenangan yang tak dapat ibu lupakan. Nak, mungkinkah Bu. ayahmu kembali lagi? Bu, yang lalu biarlah berlalu. Jangan ibu ingat lagi masa yang lampau itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah benar di sini rumahnya Nyonya Saleh? Gunarto, Maimun, Mintarsi, apa kalian dengar? Itu seperti suara ayah kalian. Tina, benarkah engkau Tina? Saleh, kamu benar-benar Saleh. Iya Tina, benar. Aku Saleh. Saleh, marilah masuk dulu. Apa? Bolehkah aku masuk Tina? Tentu saja boleh. Mari masuk, duduk. Mari ayah. Saleh, kau banyak berubah ya Saleh. Iya Tina, 20 tahun perceraian kita telah banyak merubah wajahku. Tina, mereka semua anak-anak kita. Iya benar, mereka semua ini anak-anakmu Saleh. Pandangilah mereka. Ternyata mereka dapat tumbuh dewasa walaupun tidak didampingi dengan ayahnya. Engkau siapa namamu nak? Saya Maimun ayah. Oh iya Maimun. Dulu waktu aku pergi, engkau masih kecil nak. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan nona yang satu ini siapa namamu nak? Saya Mintarsi, Ayah. Oh Mintarsi. Aku dengar dari kejauhan bahwa aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik Mintarsi. Sekarang tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku pun tak tahu apa yang harus aku lakukan. Anak-anak semuanya sudah besar, sudah menjadi orang pandai. Gunarto, dia sudah bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun ini, ia tak pernah absen selama masuk kelas, selalu menjadi juara 1. Mereka sudah mempunyai penghasilannya masing-masing. Dan Mintarsi itulah dia yang selalu membantuku menjahit. Ah, Ibu, bisa saja. 10 tahun
aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku Apa ya? Ayah, Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang banyaknya. Namun malang bagiku, toko itu telah habis terbakar. Lalu seolah-olah masih belum puas menyeretku ke lembah kesengsaraan. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Sementara aku sudah mulai tua. Tak tahu apa yang harus kulakukan. Lalu keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan cinta dan kasihku. Gunarto, maukah kau mengambilkan aku segelas air minum? Hanya engkaulah yang tidak. Narto, ayahmu yang sedang berbicara itu. Semestinya engkau bahagia, nak. Sudah sepantasnya ayahmu bertemu kembali dengan anak-anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Tak apalah Tina, bila Gunarto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau memberikan aku segelas air minum? baik ayah. Maimun, kapan kau mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kami mempunyai seorang ayah, kenapa kami harus hidup sengsara seperti ini? Jadi budak orang. Saat aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam lautan. Untung saja ibu cepat sadar. Dan kalau kami mempunyai seorang ayah, kenapa aku harus menjadi budak orang saat aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam kesengsaraan. Tidak ada kebahagiaan dalam hati ini. Dan kau Maimun, apakah engkau lupa saat engkau SD engkau pergi ke sekolah dengan pakaian yang robek serta tambalan sana sini? Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalian dengar? Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita mempunyai seorang ayah, mana mungkin kita harus hidup sengsara seperti ini? Tapi bang, ibu saja sudah maafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang wanita. Saat aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Dan ibu selalu berkata, ini semua salah ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu aku menjadi budak orang, dan ibu menjadi babu mencuci pakaian orang lain. Aku buktikan bahwa aku bisa memberi makan keluargaku tanpa seorang ayah. Dan aku berteriak kepada dunia, aku tidak butuh bantuan orang yang telah meninggalkan keluarganya dalam keadaan sengsara. Saat umurku 18 tahun,
Yang ada di otakku hanyalah gambaran ayah yang telah sesat. Ia kabur bersama wanita yang telah membawanya ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa ia kepada keluarganya, anaknya, istrinya, bahkan kewajibannya. Hartanya yang ditinggalkan bertumpuk-tumpuk. Sampai-sampai tabunganku sendiri hilang bersama ayah yang tidak tahu diri itu. Jikalau aku memang mempunyai seorang ayah, maka ayah itulah musuh besarku. Gunarto, Bang! Bang, lihatlah ayah, Bang. Ayah sudah tua, Bang. Ayah sudah tua. Sering benar kau ucapkan kata ayah kepada orang yang tak berguna ini. Hanya karena ia seorang tua yang datang ke rumah kita dan menyebut dirinya ayah kita. Lalu kau sebut pula ia ayah kita. Padahal ia tidak kita kenal. Sama sekali tidak. Bang Narto, kita adalah darah dagingnya, Bang. Bagaimanapun buruknya ayah kita tetap anaknya, Bang, yang harus merawatnya. Jadi, ini kewajiban kita. Setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, dan sekarang ia kembali dalam keadaan tua, dan kita harus merawatnya. Aku tidak sudi, sama sekali tidak. Narto, teganya kau berbicara seperti ini kepada ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung? Memang Gunarto dulu mempunyai seorang ayah, tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibangun oleh diri Gunarto sendiri. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya orang, Bu. Memang aku telah melakukan banyak kesalahan dan dosa kepada kalian. Aku mengakui itu. Dan sebab itulah aku datang pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki segala kesalahan dan dosa terhadap kalian. Tapi memang benar katamu, Gunarto. Aku adalah seorang yang tak harus diperdulikan. Aku hanyalah orang miskin, dan aku tidak berkehendak mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat yang tidak aku kehendaki. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tapi tahukah kau, Narto, betapa rasa sakitnya hatiku? Aku orang yang pernah dihormati. Aku orang yang pernah memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Sekarang aku diusir oleh anak kandungku sendiri. Tapi biarlah, dalam apapun aku terjerumus ke dalam gelombang kesengsaraan, aku tidak akan kembali lagi. Ayah, tunggu dulu, Ayah. Jika Bang Narto tidak ingin menerima ayah, aku yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan darinya? Dulu aku memang pernah menerima tamparan, tendangan, bahkan pukulan darinya. Tapi sebiji zarah pun aku tidak pernah menerima kebahagiaan darinya.
Tak apalah Maimun, biarlah aku pergi sekarang. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kebahagiaan dan ketenangan kalian saja. Memang inilah jalan terbaik untukku. Tidak ada jalan untukku kembali. Ayah, ayah, tunggu dulu ayah. Apa ayah sudah makan? Apa ayah punya uang? Kemana ayah akan pergi? Tepi jalan atau dalam sungai, aku hanya seorang pengemis sekarang. Memang sudah 3 hari aku berdiri di depan jalan sana. Memang seharusnya aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Rumah yang dulu pernah aku tinggalkan. Aku sudah mulai tua, lemah dan sadar. Langkahku terayun kembali. Aku sudah tua dan Ayah, ayah, Malam hari raya yang lalu ia pergi, dan sekarang ia datang untuk pergi kembali, bagaikan ombak yang dimainkan angin kencang. Seperti inilah nasib ibu, nak. Bang! Bang Narto! Bang, bagaimana ini, Bang? Tidak bisakah Abang maafkan ayah? Esok hari raya, Bang! Hari raya! Sudah sebatasnya, Bang, kita saling maafkan. Abang tidak merasa kasihan. Kemana dia akan pergi setelah itu, Bang? Kemana? Bang, sudah puas kamu setelah apa yang telah kamu lakukan kepada ayah? Tidak ada rasa kasihan kamu, Bang. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adikmu ini yang tidak memiliki ayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, Abang suruh dia pergi. Dia itu ayah kita, Bang. Ayah kandung kita sendiri. jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Sudah lama aku mencoba untuk menghilangkan rasa itu. Dan sekarang kalian tinggal pilih, aku atau dia. Tidak, tidak bang. Aku akan panggil ayahku kembali. Aku tidak peduli bang, apa yang akan abang lakukan kepadaku. Kalau perlu bang, bunuh saja aku bang. Ayahku harus pulang bang. Maimun. Ayah. Ibu, Mintarsi, Bang Narto, ayah bu,
Ayah! Bang! Bang Maimun! Ayo mana, Bang? Ayo mana? Maimun! Di mana ayahmu? Tidak aku dapat lagi, Bu. Di mana ayah berada? Maimun. Bang, ayah bang, ayah. Di mana kau dapatkan sarung dan kopiah ini? Dekat jembatan, bang. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Aku tidak tahu lagi, bang. Di mana ayah berada? Aku tidak tahu lagi, bang. Jadi ayah belum bisa langsung, Bang. Mana tepuk tangan?